kasih Bapak buat hari ini Bapak. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Kau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Hari ini Bapak bicaralah sama kami. Sampaikanlah apa yang Bapak mau. Sampaikan isi hati Bapak. Biar itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang ada di tempat ini. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga firman Allah boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa taat kepada kebenaran-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah message from Ziklag atau pesan. Ada satu pesan yang mau kita sama-sama belajar hari ini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Ziklag? Ziklag ini merupakan satu tempat, Bapak Ibu kalau kita baca di Alkitab nanti, ini tempat pelarian Daud pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Ziklag itu bukan tempat daerah yang seharusnya merupakan daerah kekuasaannya Daud. Karena Ziklag itu adalah tanah milik orang Filistin. Artinya Daud pada saat itu, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia membuat satu perlindungan di tempat satu tanah di mana tanah itu adalah musuhnya sendiri. Itu yang menarik dari cerita ini. Daud berada di tengah-tengah tanah di mana itu musuhnya sendiri, yaitu orang Filistin. Orang Filistin itu selalu konflik dengan orang Israel, orang Yehuda. Tapi pada waktu itu Daud mengambil keputusan. Nah, saat itu Daud dalam keadaan yang sangat tersesat. Benar-benar dalam satu kelelahan, kemudian pada waktu kelelahan itu karena dia terus dikejar oleh Raja Saul, pada waktu dia dikejar terus oleh Raja Saul, Daud mengambil karena satu kelelahan itu, waktu itu dia ketemu dengan raja orang Filistin namanya Akis pada waktu itu. Dan pada waktu itu Akis sangat menarik dengan hidupnya Daud. Akis sangat simpatik dengan hidupnya Daud. Karena melihat bahwa Daud merupakan musuh dari sekutunya. Dia pikir dia akan bisa memperbudak Daud pada waktu itu kalau karena dia tahu dia bermusuh dengan Saul. Bermusuh dengan orang Yehuda. Jadi dengan dia menguasai Daud sebagai raja orang Yehuda, Bapak Ibu di pasal yang ke-15 dari 1 Samuel nanti kita pelajari, saya sampaikan dulu dengan singkat biar kita tahu ceritanya. Di 1 Samuel pasal 15, Daud itu secara de jurenya itu sudah diangkat menjadi raja.
Tapi secara de facto-nya dia belum jadi raja. Kenapa? Karena pada waktu ada penari-penari yang berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Saul beribu-ribu. Sejak saat itu timbul keirihan di dalam hatinya Saul. Dan pada waktu itu Saul terus berikhtiar untuk membunuh Daud. Sebabnya akhirnya Daud sampai kepada satu titik. Yaitu ketemu dengan Raja Akis. Dan Raja Akis berpikir bahwa Saul adalah musuhnya. Ini adalah momen yang tepat memberikan perlindungan kepada Daud. Supaya Daud menjadi bagian dari Akis, Raja Filistin untuk menyerang orang Yehuda. Kalau kita lihat peperangan di pasal dari 27 sampai di pasal 30 dari 1 Samuel. Waktu itu Saul harus berperang dengan Raja Akis. Kemudian pada waktu dia berperang dengan Filistin, Saul harus mati. Di pasal yang ke-29, di pasal yang ketiga setelah pasal Daud menjadi di Ziklag ini, perperangan itu membuat Saul mati bersama dengan anaknya Yonatan. Dan akhirnya dalam pengejaran itu Bapak Ibu, pada waktu Akis berperang menyerang orang Yehuda, raja-raja Filistin bilang begini sama tentara-tentara Filistin bilang sama Akis, Daud gak boleh ikut berperang. Daud gak boleh berperang. Daud silakan kembali. Nah pada waktu dia dikejar-kejar, ada tempat persembunyian, di situ ada keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan Daud pada waktu dia dikejar oleh Raja Saul, itulah Ziklag. Dan pada waktu itu dalam keadaan satu situasi yang gak enak. Dalam keadaan satu situasi yang sangat lelah bagi Daud. Kenapa? Karena Daud terus dikejar oleh Raja Saul. Dia harus disuruh tidak ikut berperang. Karena raja-raja Filistin mungkin tidak percaya dengan keberadaan Daud. Karena Daud tetap orang Yehuda. Dan akhirnya Daud pergi ke Ziklag untuk mengunjungi. Nah, ceritanya begitu, untuk mengunjungi keluarganya dan kemudian orang-orang yang selama ini mengikuti dia dalam masa pengejaran dia sebagai musuh daripada Saul pada saat itu. Karena Saul iri dengan dia. Nah hari ini kita akan masuk ke dalam 1 Samuel pasal yang ke-30-nya saja. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Jadi kita udah tahu sedikit ceritanya paling tidak. Nah kita akan belajar dari beberapa ayat ini, kita akan baca secara responsori ya. Saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang genap. Kita mulai dari pasal yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Oke, sampai di situ Bapak Ibu. Kita sampai dulu di ayat yang ke-6 dari ayat ini. Tadi saya katakan pada waktu Daud dia tidak ikut berperang, dia mau melihat, mengunjungi karena sekian lama di dalam pengejaran Raja Saul, dia harus meninggalkan keluarganya bersama orang yang dia pimpin. Karena dia tidak ikut berperang dalam kelelahan, Daud datang untuk mengunjungi keluarganya, untuk melihat keluarganya. Tapi ironisnya, apa yang dia lihat? Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, apa yang terjadi? Ada beberapa hal, baik dari secara internal, baik pun secara eksternal yang dialami oleh Daud.
Kalau kita lihat ada beberapa hal yang terjadi. Dari keadaan Ziklag, kalau kita lihat dari ayat ini yang pertama, bahwa Ziklag itu dikalahkan. Ziklag yang merupakan tempat dari tadi Daud, tempat persinggahan dia, tempat dia berlindung, itu dikalahkan. Ziklag dibakar habis. Dibakar habis, saya mau pastikan semua sampai binatang-binatang nanti kita baca, itu tidak ada satupun yang tersisa. Anak, istri, semuanya. Semuanya habis, kecuali anak istri nggak dibakar. Dan binatang-binatang nggak dibakar. Tapi tempat perlindungan mereka itu dibakar habis. Kemudian perempuan-perempuan baik yang tua dan muda itu ditawan. Ditawan di sini berarti kenapa nggak dibunuh? Karena ada tujuan dari orang-orang Amalek untuk menjadikan istri-istri orang-orang Yehuda itu menjadi seorang budak. Sebabnya tidak dibunuh. Karena mereka bisa ada banyak hal, tapi yang paling pasti untuk dijadikan budak. Kemudian anak-anak perempuan dan laki-laki ditawan. Apa yang terjadi dengan Ziklag? Orang-orang yang di Ziklag itu menangis dengan nyaring. Kemudian seluruhnya pedih hati. Ada problem emosi di sini. Ketika satu peristiwa terjadi, ada banyak reaksi emosi yang bisa ditampilkan oleh seseorang. Dia bisa nangis, dia bisa marah, dia bisa menyalahkan orang lain, dia bisa mungkin sampai kalau dikatakan dia menangis sampai tidak bisa punya suara lagi. Ini satu tangisan yang betul-betul sudah sangat amat dalam, satu kepedihan yang sangat amat dalam. Kemudian secara internal dari diri Daud sendiri ada masalahnya. Dikatakan menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak di tahap ini. Orang yang menangis sampai dia nggak punya lagi satu kemampuan menangis. Orang itu ada di dalam satu tahap yang benar-benar sangat dia mengalami satu stres yang cukup tinggi. Ada satu tekanan, saudara bisa bayangi. Ini bukan masalah Ziklag saja. Tapi pada waktu itu Daud itu baru dia selesai. Istilahnya kalau saya bilang dikejar-kejar oleh Raja Saul itu baru rasa aman dia miliki. Dia baru capek banget, dia lelah banget secara emosional. Dikatakan menangis dengan nyaring. Sampai gak kuat lagi menangis. Orang yang gak kuat lagi menangis itu sampai dia udah gak bersuara lagi. Udah gak bisa lagi. Kenapa? Udah sangat tertekan kalau kita baca di Alkitab. Dia sangat tertekan. Kemudian apa lagi? Istri dan anak Daud ikut ditawan. Bapak Ibu saya mau pastikan Daud itu raja. Secara de jure tadi saya katakan walaupun secara de factonya setelah nanti Ziklag dia kemudian menjadi raja baru diumumkan. Karena di dalam orang Yehuda ada dua cara untuk bisa melantik seorang raja. Kalau secara de jure itu udah paling kuat karena Tuhan yang mengurapi. Secara de facto itu butuh pengakuan dari masyarakat. Dan pada saat itu Daud itu seorang pemimpin. Memimpin dengan ada 600 orang yang ikut bersama-sama dengan dia pada waktu dia diserang oleh Saul. Dan kemudian Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena dia mau dilempari batu. Bagi seorang pemimpin kalau harga dirinya itu sudah rasanya direndahkan, mungkin itu satu titik di mana orang sangat hopeless, kehilangan satu harapan, kehilangan satu kekuatan. Makanya dikatakan Alkitab, Daud sangat terjepit. Kalau dalam versi yang lain dikatakan Daud sangat tertekan. Dia sangat tertekan. Benar-benar satu keadaan yang membuat dia ini dia gak pernah prediksikan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, siapakah Daud? Daud adalah orang yang cinta Tuhan. Daud adalah seorang pemuji dan penyembah. Kalau kita baca kitab-kitab Mazmur, itu hampir semua merupakan tulisan Daud. Menyatakan keintiman dan kedekatannya dengan Tuhan. Tadi kita baca di dalam Mazmur pasal 34. Bagaimana dia dalam ada masalah, dia merasakan Tuhan yang begitu dekat dengan dia. Daud adalah seorang pemazmur. Seorang yang bergaul karib dengan Allah. Makanya kata-kata keintimannya dengan Tuhan itu luar biasa kalau kita baca di Mazmur. Tapi orang yang seintim apapun ternyata bisa mengalami stres. Yang menarik buat saya, Daud mengakui keberadaannya. Selama orang gak pernah mengakui keberadaannya, selama itu akan sulit kita mencari solusi dan jalan keluar dan pertolongan bagi orang tersebut. Kalau ada orang datang ke dokter,
Terus dokter tanya, sakit apa? Enggak, saya enggak sakit. Loh, kenapa datang kemari? Enggak, bagian mana yang sakit? Supaya bisa didiagnosa sakitnya apa dan obatnya apa, bagaimana cara mengatasi. Kalau yang bersangkut bilang, saya enggak sakit. Terus kamu kenapa datang sama saya? Pengen aja datang. Saya pikir orang yang begitu akan sulit untuk disembuhkan. Betul ya Bu Dokter ya? Sehebat dokter apa Bun? Kalau dia nggak bisa mendiagnosa. Salah satu Bapak Ibu untuk kita bisa sembuh, kita harus bisa mendiagnosa di titik apa sekarang kehidupan kita. Selama kita nggak bisa diagnosa dan mengakuinya dengan jujur, selama itu juga akan mempersulit kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya mau bilang Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu ya, saya setuju dengan itu. Tapi dia juga Tuhan yang pengen punya relasi dekat dengan anak-anaknya. Dia pengen dengar anak-anaknya ngobrol. Sama kayak Bapak kita di rumah. Dia tahu kok apa kebutuhan kita. Tapi ada sesuatu yang indah kalau ada komunikasi yang dekat dengan Bapaknya. Daud pada waktu itu dia terjepit. Dia akui keberadaannya. Seorang yang sangat dekat. Yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau bilang, sedekat apapun kita dengan Tuhan, sehebat apapun pembacaan Alkitab kita, sehebat apapun karunia yang kita miliki, saya pastikan bahwa setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar di dalam kehidupan ini. Tapi bukan itu yang menjadi pokok masalah. Kalau kita lihat, ya ini yang tadi kalau kita lihat, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang sangat sulit, Daud dipersalahkan. Ada dua kepribadian yang bisa kita lihat. Pada waktu orang-orang Yehuda, mereka ada di dalam, Daud sama orang-orang Yehuda sama kok ngadapin masalah. Istri sama-sama ditawan, anak sama-sama ditawan, tempat perlindungan mereka sama-sama dibakar, semua sama. Tapi yang membedakannya orang-orang Yehuda pada waktu mereka dalam tertekan, mereka menyalahkan Daud. Berapa banyak di antara kita waktu kita ngadapin masalah yang kita lakukan adalah kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Mungkin sampai di titik kita menyalahkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan di mana Engkau? Pada waktu aku mengalami masalah, Tuhan di mana Engkau? Pada waktu anakku sakit, Tuhan di mana Engkau? Bukankah aku melayani? Bukankah aku melakukan ini? Bukankah aku melakukan ini? Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka menyalahkan Daud. Tapi Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Daud dalam situasi pada waktu dia dalam pedih hati? Pada waktu dia di dalam terjepit, pada waktu dia tertekan, apa yang dilakukan Daud? Kalau kita baca di ayat yang ke-6, saya akan baca buat Bapak Ibu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi sama-sama kita baca, iya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada masalah, menarik apa yang dilakukan Daud. Kalau tadi orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu dia ada masalah dia menyalahkan Daud. Karena mereka berpikir yang membawa mereka ke tempat musuh itu adalah Daud. Daud berhak untuk disalahkan. Kenapa dia membawa mereka di negeri Ziklag, di tempat orang-orang Filistin yang merupakan musuh mereka. Tentu ini akan beresiko. Sebabnya mereka salahkan Daud. Tapi Daud, pada waktu dia sama-sama dia pedih hati, dia dalam kejepit, dia dalam tertekan, yang menarik Daud katakan di ayat yang ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pada waktu dalam tertekan, pada waktu pedih hati, pada waktu menghadapi persoalan, anak-anaknya dalam ditawan, istrinya mungkin akan menjadi budak. Tapi pada waktu itu dalam situasi yang sangat tidak enak, Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau ada versi yang lain dikatakan Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Semua kita punya persoalan, bisa punya masalah. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah itu. Apa yang kita lakukan itu yang terpenting. Dikatakan Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita akan lihat apa yang dilakukan Daud. Bagaimana sih mungkin kita berpikir bagaimana caranya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Masalahnya ini situasi udah sulit banget. Kalau cara logika saya berpikir ya Daud kan diserang nih sama orang-orang Amalek. Ya sudah serang aja, bukankah dia tentara perang, dia punya masa. Serang aja, ngapain harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Perang hadapi dengan perang. Itu secara logika, benar nggak? Perang hadapi dengan perang. Daud punya orang-orang 600 orang kalau kita baca. Di pasal yang ke-30. Dia punya pengikut 600 orang. Daud tinggal bilang serang istri kita, anak-anak kita, semua kambing, lembu, sapi kita. Itu diambil oleh orang-orang Amalek. Sekarang ayo kita serang, ayo kita kejar. Tapi Bapak Ibu, Daud bilang, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau bilang hanya orang yang kenal dirinya dan kenal siapa Allahnya yang bisa lakukan sesuatu dalam keadaan sulit. Bisa tenang. Sekali lagi, hanya orang yang bisa kenal dirinya dan kenal siapa Allahnya yang bisa tenang dalam situasi yang paling terjepit di dalam kehidupan ini. Karena ada kemungkinan bisa salah. Ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit, kita bisa gegabah. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Kita lihat apa sih bagaimana sih caranya Daud. Seorang raja punya masa. Daud bukan lemah loh. Raja dia punya masa. Ada 600 orang. Daud mengerti strategi perang. Daud berkali-kali dikatakan Alkitab dia bisa mengalahkan orang. Maksudnya binatang-binatang. Dia biasa menjaga mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya. Tapi bisa dia lindungi dari semua binatang buas. Tapi dalam situasi seperti ini, yang menarik pada waktu dia dalam kejepit, Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti apa caranya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Yang pertama kalau kita baca adalah Daud datang pada Tuhan. Daud datang pada Tuhan. Apa buktinya? Pada waktu Daud dalam keadaan kejepit di ayat yang ke-7 dikatakan dia ambil efod. Apa itu efod? Efod itu biasa adalah baju yang biasa dipakai oleh para imam. Imam itu adalah perantara antara umat dengan Allah. Dan biasanya pada waktu dia mau menghadap kepada Allah, dia memakai baju efod. Baju efod itu nanti pada waktu mereka masuk ke dalam hadirat Allah, ada respon dari baju itu yang membuktikan bahwa Allah hadir. Bisa ngebayangin, ini situasi sulit. Tapi Daud masih sempat, ini situasi yang menurut saya nggak gampang. Ini situasi kalau dalam perang, waktu per detik, per menit itu bisa menentukan kekalahan atau kemenangan. Tapi pada waktu itu Daud bisa tenang dalam situasi mau dilempari, dalam situasi yang sangat kacau. Saya mau bilang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa kenal siapa Allahnya. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Daud bisa tenang karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dan pada waktu itu dia ambil baju efod, dikatakan di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud datang ke hadirat Allah. Daud datang kepada Allah, kenapa? Daud tahu persis siapa dirinya. Dia terbatas. Ada satu yang tidak terbatas. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Sebabnya Daud datang kepada Allah. Dia membawa baju efod kepada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah akan bekerja dalam segala kesulitan yang dia alami. Dia tahu Allah lebih ngerti daripada dia. Daud datang. Dia bawa baju efod. Kemudian Bapak Ibu, waktu dia datang kepada Allah, dia enggak cuma isi absen. Tuhan, aku mau ini loh Tuhan, anak-anakku ditawan, anak-anakku begini, enggak. Yang menarik buat saya, Bapak Ibu, yang kedua itu yang dilakukan Daud adalah setelah dia datang kepada Allah, dia ambil waktu tenang, hening. Ngebayang enggak Daud bisa tenang dalam situasi dia tahu ada istri yang ditawan. Dalam satu situasi dia mau dilempari sama orang-orang yang dia pimpin. Dalam satu situasi dia sangat tertekan dan terjepit. Dalam satu situasi dia mengalami sesuatu yang sangat amat sulit. Tapi ngebayangin dia bisa tenang. Dia hening sampai Tuhan bicara. Sekali lagi saya katakan, waktu per menit di dalam peperangan itu sangat penting. Tapi Daud bisa tenang. Tenang
diam. Alkitab katakan di pasal yang dia bertanya kepada Tuhan. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia ambil baju efod. Dia berdoa kepada Allah, kemudian dia tenang. Dia bertanya sama Tuhan, akankah ku kejar? Menurut saya, gak perlu tanya, benar gak sih? Kejar aja. Benar kan? Kalau logika kita ini kan masalah ini. Ini masalah anak kita, istri kita sudah ditawan. Ini masalah sulit, gak perlu tanya lagi. Tadi saya katakan, udah kejar aja, bawa aja yang 600 orang yang menjadi kekuatannya. Tapi Daud gak lakukan itu. Apa yang dilakukan Daud? Dia ambil waktu hening, tenang. Ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia sempat bertanya kepada Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati. Mungkin kita punya 1001 macam kekuatan, kemampuan. Kita punya 1001 kekuatan. Mungkin kita pernah menang dalam hal ini, kita menang dalam hal ini. Kita punya mungkin pengalaman-pengalaman yang begitu hebat. Tapi Daud pada waktu dia dalam keadaan sukar, Alkitab katakan dia datang kepada Tuhan. Dia pakai baju efod. Kemudian dia ambil waktu tenang, hening. Dia izinkan Tuhan bicara. Dia izinkan Tuhan ngobrol sama dia. Dia izinkan dalam kesulitan, dia yakini dirinya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatannya. Dia tenang, kemudian Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, pada waktu Tuhan bilang kejar, inilah yang dilakukan Daud. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Dua, iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Daud pada waktu dia dalam kesulitan, saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang sama kayak orang Israel. Kita mengalami masalah mungkin dari finansial, atau mungkin ada yang hilang dalam hidup kita. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita mungkin kehilangan peluang-peluang, atau mungkin kita kehilangan yang lebih lagi, yaitu apa? Mungkin kita kehilangan kasih yang mula-mula di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar kita ada di dalam satu rutinitas. Ketika kita ada di dalam kehilangan kasih mula-mula, ada banyak orang ketika dia ada masalah, yang dia lakukan dia bukan datang kepada Tuhan. Dia bukan hening datang mendengar Tuhan bicara. Tentunya mendengar Tuhan bicara itu dari firman-Nya. Ya Tuhan gak bicara Rosalin. Sampai hari ini saya gak pernah dengar Tuhan bicara secara ini langsung dengan bilang sama saya Rosalin gini, enggak. Tapi pada waktu saya merenungkan firman Tuhan, kemudian yang saya tenang, hening. Pada waktu saya dalam keadaan tertekan, pada waktu saya mengalami hal-hal yang gak enak di dalam hidup ini. Di situ seringkali Tuhan harus mengeluarkan ayat-ayat yang ada yang selama ini saya baca. Dan saya tahu itulah yang menjadi sumber kekuatan. Bapak Ibu, kalau ada di tempat ini sekali lagi saya nggak tahu apakah kita sedang kehilangan kasih mula-mula. Kasih yang begitu kita coba kita ingat pada waktu kita pertama mengenal Allah. Bagi kita itu sepertinya orang bodoh banget. Waktu melayani, saya ingat pertama kali saya melayani, itu kayaknya saya benar-benar stupid banget. Saya menganggap bahwa saya nggak bisa ngapain-ngapain, rasanya takut banget, rasanya itu sampai itu kayaknya memang stupid, benar-benar stupid. Saya sampai doa, puasa, saking merasa bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu datang sama Tuhan menginginkan mengizinkan Tuhan bicara, ngobrol melalui firman-Nya. Merasa bahwa aku tidak akan bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi berjalan dengan waktu, berjalan dengan problem, berjalan dengan jam terbang. Seringkali kita sudah tidak lagi melibatkan Allah.
Seringkali kita tidak lagi mempercayai Dia. Seringkali kita tidak punya waktu lagi untuk tenang, untuk diam, untuk mengizinkan Dia bicara. Pada waktu Dia bicara, saya percaya Dia akan memberikan kesegaran kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya Allah yang kita sembah sampai hari ini adalah Allah yang masih bicara sama kita. Dia bicara melalui firman-Nya, tapi masalahnya kita udah gak punya waktu, kita terlalu sibuk. Kita mengganti semua masalah-masalah dengan sibuknya kita di pelayanan. Kita mengganti semua hubungan, semua relasi dengan Allah. Kita ganti dengan macam-macam kegiatan dan kita pikir itu akan lebih menyukakan Allah. Tanpa sebuah relasi, kita gak pernah lagi intim dengan Bapa. Kita gak pernah lagi melayani karena itu adalah hasil hubungan yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita dapat dari Allah. Karena kita duduk diam menantikan Dia. Makanya dikatakan Filipi, segala perkara dapat kutanggung, tapi itu bisa kutanggung segala. Gak ada yang gak bisa, namanya segala semua. Tuhan bisa ngerti bisnis, Tuhan bisa ngerti Bapak Ibu bagaimana caranya untuk kita menjadi seorang marketing. Tuhan tahu persis bagaimana kita menjadi seorang pelajar, seorang karyawan. Mungkin kita seorang pengusaha. Dia tahu karena punya Dia langit dan punya Dia bumi. Dia tahu persis segala sesuatu. Dia tahu segalanya. Makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Itu bisa kutanggung kalau apa? Di dalam Dia. Yang tadi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa seringkali ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam problem, seringkali justru kita menambah masalah. Kenapa? Karena kita enggan datang kepada Tuhan. Karena banyaknya pengalaman jam terbang kehebatan kita. Kita pikir itu bisa mengganti relasi kita dengan Allah. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu pernah mengalami satu relasi kedekatan dengan Allah yang Bapak Ibu sampai di titik berkata, aku puas dengan Allahku. Karena sebuah pengalaman, bukan karena aktivitas. Saya mau katakan, saya yakin orang yang begitu, dia akan sering datang kepada Bapaknya. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu, cuma Dialah sumber kekuatan. Amin. Cuma Dia sumber kekuatan. Saya gak tahu keletihan apa yang kita alami. Bapak Ibu mau bertahan silakan. Tapi Bapak Ibu pengen mendapat satu pesan dari Ziklag ini. Saya mau katakan kata kuncinya datang kepada Allah. Karena Dialah sumber segala sesuatu. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 19. Tadi kalau Daud datang dengan memakai baju efod, baru dia merasakan hadirat Allah. Tapi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dikatakan, ayo kita baca bareng-bareng dua iya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita gak perlu pakai baju efod lagi. Kita sudah dibenarkan, sudah dilayakkan. Kita nggak perlu lagi pakai perantara. Oh, aku harus hubungi dulu pendeta ini baru doa aku mujarab. Aku harus hubungi dulu ini pendoa syafaat baru doa aku mujarab. Enggak Bapak Ibu. Alkitab katakan oleh darah anak domba Allah. Yesus sudah mati di atas Kalvari. Dia menanggung kelemahan kita, Dia menanggung sakit penyakit kita, Dia menanggung kepedihan kita, Dia menanggung semua yang kita alami. Mungkin ada banyak orang yang gak tahu sementara Bapak Ibu duduk seperti ini. Kita bisa bohongi banyak orang, sebenarnya hati kita kosong. Sebenarnya kita udah gak rasa lagi, gak punya cinta lagi. Kita datang ibadah, ini karena gak enak aja kalau aku gak datang, ntar dikunjungi. Akhirnya kita gak punya cinta lagi. Kita kehilangan kasih mula-mula. Bagi kita tidak lagi datang dengan sebuah penghormatan kepada Tuhan. Bagi kita datang ibadah ini karena aku orang Kristen. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita ada di dalam Dia. Ini bicara tentang sebuah relasi. Kedekatan seorang Bapa dengan anaknya. Di atas Kalvari. Semua udah Dia tanggung. Penyakit kita, kelemahan kita, kepedihan hati kita, kebodohan kita, dosa yang paling jorok seapapun yang mungkin Bapak Ibu akhirnya berkata, aku gak berani menghadap Tuhan, aku terlalu kotor, aku terlalu najis, aku gak layak, aku udah
jauh dari Tuhan. Aku gak pernah lagi baca Alkitab. Dan itu terus kita dituduh. Tapi saya mau katakan hari ini oleh kasih karunia Allah. Kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Kita datang sama Dia. Kita jujur. Kita sampaikan keberadaan hati kita. Kita gak bisa terus bertahan dengan sebenarnya kita sudah kehilangan kasih. Kita sudah kehilangan cinta. Kita udah gak respect lagi dengan Tuhan. Semua rutin aja. Melayani aja, gak ngerti lagi, gak punya lagi rasa. Cinta mula-mula itu kalau orang punya the first love-nya, rasa pengen ketemu, paling susah melupakan the first love, bener ya? Cinta mula-mula. Tapi pertanyaannya, masih adakah cinta itu di hati kita dengan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Sekali lagi saya gak tahu posisi keberadaan hati Bapak Ibu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh darah anak domba Allah yang membawa kita bisa mengalami kedekatan dengan Bapa. Kita kotor, kita jorok. Mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sorry. Aku punya kelemahan di sini. Sorry Tuhan. Aku sadar aku udah kehilangan kasih yang mula-mula. Aku sadar aku udah kering. Aku sadar aku udah gak punya cinta lagi. Semua yang kulakukan rutinitas. Semua rasa kepedihan di hatiku semuanya ku ganti dengan aktivitas, dengan kesibukan, dengan kegiatan-kegiatan. Dengan berharap aku bisa mendapatkan solusi. Tapi kenyataan gak dapat solusi. Hari ini saya mau katakan oleh darah anak domba Allah. Kita masuk, kita boleh kembali mengalami hubungan yang intim dengan Allah. Dan kita akan lihat masalah Ziklag akan berubah menjadi sebuah kemenangan yang besar. Amin. Ayo Bapak Ibu, ya saya gak bosan-bosan, saya mau bilang Bapak Ibu, ada beda orang yang tahu Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya gak kenal Pak Jokowi. Kenal akan membuat kita bisa ngerti apa yang dia mau, apa yang dia suka. Kenal akan membuat kita ngerti bagaimana memperlakukan dia. Kenal akan membuat dan menentukan seberapa besar pengharapan kita kepada dia. Mengenal. Sebabnya, ayo kita kembali datang kepada Allah. Kita kembali baca Alkitab yang gak pernah baca Alkitab. Gak bisa kita harapkan hanya dari yang 2 jam ibadah ini. Datang kepada Allah oleh darah anak domba Allah. Apapun keadaan kita, seburuk apapun dosa kita, sejorok apapun masalah kita, sekotor apapun yang sedang kita alami. Dia mati untuk orang berdosa. Sebabnya dia katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan refresh, kesegaran. Amin. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Selanjutnya, apa akibatnya? Apa akibatnya ketika kita datang kepada Kristus yang sudah mati di atas Kalvari itu? Apa akibatnya? Ini ayatnya cukup panjang. Kita baca dari 11. Saya akan baca dengan cepat aja ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya akan baca akibatnya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makan. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara. Saya lompat ayat yang ke-13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Ayat yang ke-14, kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kretina. Dia mulai cerita ini, lihat cara Tuhan bekerja. Daud bertanya kepadanya 15, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Gerombolan itu katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku. Maka aku akan menunjukkan jalannya kepada gerombolan itu. Kemudian di ayat yang ke-16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar sedang membagi jarahannya. Dan ayat yang ke-17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun, Bapak Ibu coba lihat kalau Tuhan bekerja, tidak ada seorang pun. Apa Bapak Ibu?
Dan kemudian apa? Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Dia juga dan kedua istrinya. Di ayat yang ke-19 kita baca bareng-bareng ayat yang ke-19. Telah dirampas mereka. Semuanya itu apa? Bapak Ibu dikatakan ayat 19, tidak ada yang hilang. Bisa ngebayangin. Jelas bahwa semua udah dirampas sama musuh. Istri sudah ditawan, anak-anak sudah ditawan, kambing, domba, semua udah dirampas. Cara Tuhan pada waktu Daud bertanya, Tuhan apakah aku akan kejar? Kejar. Pada waktu kejar menurut tadi saya katakan ada waktu yang mungkin itu sangat efektif kalau digunakan Daud nyerang itu lebih cepat dia akan ketemu. Tapi Bapak Ibu coba bayangi cara Tuhan bekerja. Pada waktu itu Daud mengejar, dia taat setelah dia dengar Tuhan bicara kejar, dia taat. Pada waktu dia jalan, dia berjalan dengan 400 orang pengikutnya, 200 orang itu tinggal karena kelelahan. Mereka ditinggalkan, 400 orang pengikutnya ikut bersama dengan Daud. Ngebayangi waktu di jalan, ada orang Mesir budaknya dari orang Amalek. Itu 3 hari, 3 malam gak makan. Bagi orang Mesir Bapak Ibu, membuang budak itu adalah lumrah. Kuda itu lebih berharga dari budak. Jadi budak kalau sakit-sakit ya dibuang aja, diletaki aja di situ. Gak peduli. Itu yang terjadi pada zaman itu. Dari seorang budak inilah akhirnya pada waktu itu Daud bilang, siapa engkau? Budak siapa engkau? Oh aku adalah budaknya bla bla bla. Dia cerita orang Amalek. Wah kami serbu Ziklag, kami bakar habis. Daud mendapat informasi yang cukup amat akurat. Kemudian Daud bilang, di mana mereka? Bersumpahlah. Demi Allah bahwa engkau tidak akan memberitahukan kepada Tuhanku. Aku akan memberitahukan di mana orang-orang Amalek itu berpesta pora dengan jarahannya. Bapak Ibu bisa bayangin, dibawa. Oke, dikasih makan. Waktu dikasih makan dia udah segar, dibawa. Dikasih tunjuk. Pada waktu dikasih tunjuk, Daud melihat. Hanya tempo 1 hari. Waktu Daud melihat, Daud menyelesaikan semua. Tuhan berperkara dengan sempurna. Pada waktu Daud melihat itu waktu dia lihat ada orang-orang itu sedang berpesta pora. Dikatakan Alkitab, saya suka di ayat yang ke-19. Dikatakan apa? Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Dan kemudian ayat 20. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu. Semuanya itu digiring di hadapannya. Wow. Kalau Tuhan yang bekerja itu sempurna Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan yang bekerja itu sempurna. Apa yang gak pernah kita pikirkan. Apa yang gak pernah kita minta. Justru itulah yang dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang punya langit. Dia yang punya bumi. Dia ngerti semua strategi. Dia terlalu paham bagaimana menghadapi segala sesuatu. Pertanyaannya, ada gak kita mau datang sama Dia yang menjadi sumber segala sesuatu? Gak ada yang hilang. Apa yang hilang dalam hidup Bapak Ibu? Tanya sama dirimu. Karena persoalan demi persoalan. Apa yang hilang? Mungkin Bapak Ibu sudah kehilangan. Saya pernah mengalami satu masa di mana kadang-kadang kalau doa itu kayaknya cuma sampai di plafon. Itu kayaknya kok susah kali ngangkat. Mencoba nyanyi apapun, aduh rasanya kayaknya Tuhan itu jauh banget. Tuhan itu gak berpihak ke saya. Ada masa-masa sepertinya Tuhan itu kayaknya, Tuhan gak pernah jauh, Tuhan gak pernah berubah. Saya harus pastikan itu. Kasih dan setianya itu gak pernah berubah. Dia mencintai saya sampai dia rela mati di atas Kalvari. Itu bukti cinta yang paling hebat yang pernah dia berikan. Dia gak pernah berubah.
Tapi ada kalanya saya sepertinya kayak aduh nyanyi sampai menurut saya lagu yang paling sedih di muka bumi itu adalah lagu menurut saya itu paling cepat masuk jebol dalam hadirat Allah. Itu menurut saya, kita beda-beda. Saya itu kalau misalnya lagu salibmu, salibmu yang ku muliakan. Menurut saya itu adalah lagu yang paling gampang menurut saya untuk masuk gitu. Untuk bisa menikmati Tuhan yang sudah mati di atas Kalvari. Tuhan yang begitu sayang sama saya. Tuhan yang begitu baik sama saya. Dia berikan dirinya, dia berikan hidupnya. Tapi kadang-kadang saya sepertinya mental. Sepertinya Tuhan jauh banget kau Tuhan. Kau sepertinya gak berpihak sama aku. Sepertinya kau gak adil sama aku. Sepertinya kau cuma orang-orang tertentu. Tuhan aku merasa sepertinya bla bla bla. Mungkin kita bilang aku pedih hati Tuhan. Tuhan aku banyak kehilangan dalam hidup aku. Ada banyak orang yang gak tahu bagaimana posisi keberadaan hatiku sekarang. Ada orang mungkin gak ngerti dan aku tetap bertahan dalam kesakitanku. Aku takut, mungkin kita takut nanti dihakimi, disalah mengerti, dianggap tidak rohani. Saya mau katakan selama engkau mau datang kepada Tuhan apapun itu keadaanmu. Selama engkau datang kepada tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu adalah Kristus. Mungkin engkau datang dengan tangisan. Mungkin engkau datang dengan sepertinya konyol. Engkau stupid. Saya mau katakan selama engkau datang ke alamat yang tepat, yaitu Kristus, percayalah. Semua yang hilang dalam hidupmu itu bisa kembali. Termasuk cinta mula-mulamu, kasih mula-mulamu. Yang sangat diinginkan Tuhan. Ngebayang gak sih kalau sebuah pelayanan tanpa kasih, semuanya akan garing. Kita akan saling menyakiti, kita akan saling melukai. Karena kita gak pernah mendapatkan kasih Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita akan sentimen iri satu dengan yang lain. Kita gak akan pernah bisa nyaman dengan diri kita. Kita gak akan pernah merdeka dengan diri kita. Karena apa? Satu fakta. Kita gak pernah merasakan betapa indahnya dalam hadirat Allah. Sampai kita berkata, aku gak ingin apa-apa kecuali Engkau Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Dan akhirnya semua bisa kembali. Semuanya bisa kembali. Apa yang pernah hilang, itu pulih kembali. Apa yang hilang dalam hidup kita? Ini tadi ayat yang tadi. Apa yang hilang? Ada masalah apa dalam hidup kita yang akhirnya menarik cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Akhirnya menarik kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kayak saya, doa kayaknya Tuhan jauh banget. Tuhan sulit banget karena masalah demi masalah. Tuhan aku gak ngerti mau ngapain lagi. Tuhan aku rasa sukar banget. Apa yang hilang dalam hidup kita? Di dalam Wahyu yang kedua ayat yang keempat. Kita tinggal sedikit lagi Wahyu 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu, saya akan sampaikan dengan singkat. Ini adalah satu keadaan jemaat Efesus. Kalau kita baca, jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat amat mengasihi Tuhan. Mereka nggak bisa melihat dosa. Mereka nggak bisa melihat nabi-nabi palsu. Mereka nggak bisa melihat orang tidak melakukan kebaikan demi kebaikan. Mereka adalah jemaat yang sangat luar biasa. Hidup di dalam karunia-karunia. Hidup di dalam macam-macam hal yang mereka lakukan. Semua hal yang baik. Mereka nggak bisa lihat orang-orang pendusta. Mereka nggak bisa melihat orang-orang yang berbuat jahat. Tapi kenapa Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Sederhana. Karena mereka tidak lagi memiliki kasih. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih di dalamnya, itu semuanya akan berorientasi pada diri sendiri. Apapun yang kita lakukan tanpa ada kasih di dalamnya, ujung-ujungnya itu akan melukai diri kita sendiri. Kita haus dengan pengakuan, kita haus dengan popularitas, kita mengejar semuanya yang sifatnya sia-sia dan akhirnya kita lelah. Kenapa kita kena? Karena kita nggak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, apapun hari ini kebutuhan kita, mari datang kepada Tuhan. Kembalikan cinta dan kasih mula-mula kita kepada Dia. Kembalikan satu relasi yang sudah hilang dengan Bapa. Kembalikan cinta kita, kembalikan apapun itu. Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja. Tadi saya katakan gak perlu pakai effort.
Oleh darah anak domba Allah mungkin Bapak Ibu di kantor, bisa lakukan di rumah, bisa lakukan mungkin sambil naik motor, sambil bawa kendaraan. Karena apa? Oleh darah anak domba Allah yang bawa kita masuk, bukan keadaan, bukan situasi, bukan siapa yang di dekat kita, bukan seberapa kudusnya kita. Hadirat Allah itu bisa kita rasakan oleh karena anugerah Allah. Datang kembali. Kalau kita udah gak punya rasa dan cinta lagi kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan berdiri atas kesombonganmu. Engkau akan semakin lelah. Semakin engkau mencoba melakukannya dengan kekuatanmu. Engkau akan menemukan, engkau akan semakin stres dan tertekan. Tapi pada waktu engkau datang kepada Dia, Dia siap memeluk engkau. Dan Dia akan berkata kepada engkau, I love you. Aku mengasihi engkau anakku. Sekalipun dosamu, seperti pun kesalahanmu, apapun yang kau lakukan. Aku mengasihi engkau dan aku mencintai engkau. Apa yang pernah hilang dalam hidup kita itu akan kembali. Saya akan tutup dengan kisah ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Dua, iya. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam bahasa Ibrani, menanti itu artinya, saya suka bahasanya dikatakan wait confidentially. Artinya kita menunggu dengan kepercayaan yang besar kepada Allah. Kita menunggu bukan menunggu tapi gak ngerti mau ngapain menunggu. Menunggu dengan sebuah pengenalan dan pengertian percaya diri. Aku tahu kepada siapa aku datang. Yesaya katakan pasal 43:1 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menunggu Tuhan dengan kepercayaan. Orang yang menantikan Tuhan dengan kepercayaan itu seumpama Raja Wali. Raja Wali yang naik terbang, waktu dia punya banyak aktivitas, dikatakan ini bicara tentang waktu dia berlari banyak tenaga keluar, dia juga gak akan lesu. Tapi waktu dia melakukan mungkin santai pun, dia gak akan menjadi apa? Lelah. Kenapa? Karena dia menantikan Tuhan. Pada waktu kita menantikan Tuhan, sebenarnya kita sedang mengizinkan Tuhan memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya, dengan cintanya. Dikatakan seperti Raja Wali. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Kalau kita baca di Alkitab berkali-kali, Tuhan banyak mengajarkan kita tentang dengan Raja Wali. Baik tentang hubungan, baik bagaimana tentang visi. Tuhan banyak menggambarkan tentang Raja Wali. Tapi saya mau ambil dari konteks ini. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Ada satu kehidupan Raja Wali yang mungkin kita banyak tahu. Raja Wali itu hidup usianya itu 70 tahun. Hampir sama kayak kita. Saya baru mengerti kenapa Tuhan memberikan satu banyak contoh ilustrasi itu kepada Raja Wali. Raja Wali itu hidupnya hampir sama dengan kita, 70 tahun. Dan bisa sampai 120 tahun. Tapi ada satu fase di dalam kehidupan seekor Raja Wali. Raja Wali itu adalah punya mata itu sangat tajam. Dia luar biasa, itu dia selalu ada di dalam ketinggian. Bapak Ibu gak pernah lihat Raja Wali di comberan. Kalau di comberan itu namanya ayam. Benar ya? Jadi kalau ada orang anak Tuhan tapi mainnya di comberan melulu. Mainnya kotor melulu, mengais-ngais. Saya gak pernah lihat ayam terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Dia terbang tinggi. Pada waktu usianya mau menuju 70, ada satu kebiasaan di usia 40, dia harus membuat sebuah keputusan yang penting di dalam hidupnya. Keputusan itu adalah apakah dia akan mati atau dia akan hidup. Kalau dia harus mau hidup, dia harus membuat sebuah keputusan. Keputusan yang gak gampang antara 6 bulan sampai 12 bulan. Yang dia lakukan, dia harus pergi ke satu bukit yang paling tinggi. Dia pergi ke bukit yang tinggi di usia 40.
dia hidup atau dia mau mati. Kalau dia mau mati, memilih mati, saya mau bilang dia harus bertahan saja dengan keadaannya itu. Ada apa seperti keadaan di umur 40? Di umur 40 tahun, paru daripada Raja Wali itu sudah mulai panjang. Karena panjang, itu akan sampai kepada ke lehernya, akhirnya mengalami kesulitan bagi Raja Wali untuk mengambil makanan. Karena parunya yang biasanya menggunakan untuk mengambil makanan. Dengan ketajaman mata yang cukup tajam. Pada waktu dia mulai 40 tahun, parunya itu semakin panjang. Karena saking panjang dia harus membuat transformasi di dalam dirinya untuk dia bisa hidup sampai 70 tahun. Apa yang dia lakukan? Paru yang panjang itu, dia naik ke atas bukit, dia ambil, dia cari gunung batu, dia cari batu. Kemudian paru itu dia akan pukulkan ke gunung batu. Dia pukul terus. Selama 6 sampai 1 tahun. Dia pukul dan waktu parunya mulai putus, mulai patah. Diganti paru yang baru. Pada waktu paru yang baru, cakar dari Raja Wali udah mulai gak tajam. Paru yang sudah mulai tumbuh itu digunakan untuk apa? Mencabut cakar-cakar yang sudah gak bisa lagi berfungsi. Pada waktu dicabut, satu-satu cakar itu dicabut. Dicabut dengan parunya dia harus ambil. Saya mau bilang itu sakit. Raja Wali gak beraktivitas, dia cuma tenang. Dia cuma diam di atas gunung batu. Gunung batu itu bicara tentang hadirat Allah, itu tempat yang paling aman, yang paling tinggi. Kemudian cakarnya udah dicabut. Setelah cakar selesai, cakar itu harus mencabut. Karena bulunya udah 40 tahun itu sangat berat, membuat dia gak bisa produktif lagi, gak bisa maksimal lagi. Itu digunakan untuk mencabut satu-satu. Saya mau bilang ini sakit. Ini sakit. Waktu kita masuk dalam hadirat Allah, bersekutu dengan firman, ego saya harus hancur. Tuhan harus ajarkan saya kasihi sesamamu. Tuhan harus ajarkan saya bagaimana melayani. Harus mati dengan ego. Saya mau katakan itu gak gampang. Tapi Raja Wali itu harus tenang. Dia cabuti bulu satu-satu. Kemudian setelah cabut bulunya semua, dia harus tenang. Dia izinkan matahari, terik matahari di dalam kesendirian di atas bukit batu. Dia sendiri, dia izinkan terik matahari supaya apa? Seluruh tubuhnya bisa baik, semua bisa bertumbuh dengan baik. Untuk dia bisa melangsungkan kehidupan. Bapak Ibu, pada waktu 6 bulan atau 1 tahun ketika dia pulih. Raja Wali adalah binatang yang sangat dia unggas, yang sangat kuat. Dia biasa permainannya itu adalah badai. Badai itu membuat dia kuat. Tapi di titik tertentu ketika dia umur 40 tahun. Dia harus memutuskan. Apakah dia harus pergi, apakah dia harus mati. Dengan paru-paru, dengan cakar, dengan bulu yang berat yang akhirnya membuat dia tidak produktif. Dia bisa pilih itu. Tapi dia harus memilih. Dia tinggal tenang. Dia menantikan kekuatan baru. Bapak Ibu, pada waktu selesai 1 tahun dipastikan kekuatan Raja Wali itu 2 kali lipat dari yang semula. Pada waktu kita datang ke dalam hadirat Allah, kita bisa letih. Saya pendeta, saya harus akui saya bisa letih. Saya bisa boring. Bisa. Saya bisa nangis, bisa. Saya bisa marah dengan keadaan, bisa. Saya bisa mengalami di mana sepertinya Tuhan jauh banget, bisa. Saya harus akui itu. Saya bisa merasakan kadang-kadang Tuhan. Saya bisa bilang sama Tuhan, I don't know, aku gak ngerti mau ngapain. Tuhan, aku gak tahu. Aku sepertinya kehilangan arah. Saya pernah mengalami masa itu sepertinya sulit banget. Tuhan, aku gak tahu, aku gak ngerti. Aku mau jalan, terus aku gak tahu. Mundur, aku takut akan membuat hidup aku lebih parah. Apa yang harus aku lakukan? Aku duduk di bawah kaki Tuhan.
Aku nantikan dia. Aku izinkan dia mentransform diriku, pikiranku, perasaanku, hatiku, supaya kembali kepada dia. Pada waktu kita tenang, disitulah kekuatan Allah. Pada waktu kita melayani, kekuatan kita 2 kali lipat. Karena ada dia yang bersama-sama dengan kita. Hari ini Bapak Ibu, mari kita datang dengan rendah hati. Sekali lagi, apa yang sedang Bapak Ibu alami? Ada apa dengan hati dan perasaan kita? Adakah kita mengalami kehilangan-kehilangan dengan Allah? Adakah kita sudah lagi tidak punya rasa takut dan hormat dengan Allah? Mau maju, gak ngerti, kepentok, mundur, ngerti ini akan membuat hidup lebih gak enak. Mesir tuh gak enak. Tapi maju gak ngerti, kehabisan akal. Tuhan sepertinya kau jauh banget. Tuhan sepertinya aku udah gak tahu lagi mau buat apa. Aku udah kehilangan semua cinta. Aku tidak lagi punya rasa hormat. Semuanya aku lakukan biasa. Tidak ada lagi Tuhan aku bisa merasakan di mula-mula. Pertama ketika aku datang dengan Engkau, aku begitu polos. Aku begitu merasakan sebuah kedekatan dengan Bapa. Tapi karena peristiwa demi peristiwa, pengalaman kesombongan hidup, pengalaman-pengalaman yang aku alami, aku melakukan semua dengan rutinitas. Hari ini, mari kita datang kepada kasih karunia Allah. Anugerahnya cukup bagi kita. Kalau hari ini Tuhan harus mengkuliti sedikit kehidupanmu, datang dengan rendah hati selama engkau datang kepada Kristus. Itu adalah alamat yang paling tepat. Amin. Sampaikan semua keluh kesahmu. Sampaikan semua apapun yang kau alami. Dia siap mendatangi engkau. Dia ada di sini Bapak Ibu. Dia sanggup memeluk engkau. Dia sanggup berkata kepada engkau, I love you, aku mencintai engkau, aku pengen bicara banyak samamu anakku. Ada banyak hal yang harus kau lakukan. Supaya engkau seperti Raja Wali tadi lebih produktif, engkau lebih bisa maksimal anakku. Ada banyak pekerjaan yang besar anakku. Jangan engkau bertahan dengan kesombongan dan keangkuhanmu. Jangan engkau bertahan dengan posisimu. Datang dengan rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita datang, semua mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadiratnya. Anugerahnya itu cukup bagi kita. Buka hati kita. Buka hati kita. Jangan pernah ganti situasimu dengan kegiatan-kegiatan yang kau pikir bisa menjadi jawaban. Roh Kudus, ini kami Bapa. Amen. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kenyataanmu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, setiap kita paling tahu bagaimana keadaan posisi hati kita hari-hari ini. Adakah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud? Kita tertekan, kita mengalami kepedihan hati. Kita mengalami masalah-masalah yang kita gak pernah inginkan itu terjadi. Mungkin itu dalam keluarga, mungkin itu di dalam relasi kita, mungkin dengan pasangan kita, atau dengan pekerjaan kita, dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Atau mungkin kita sedang kehilangan kasih yang mula-mula dengan Allah. Kita sedang kehilangan cinta, kita sudah tidak lagi merasakan satu hubungan yang akrab dengan Bapa. Kita merasa kering. Kita merasa sepertinya Tuhan jauh, padahal Tuhan gak pernah jauh. Tuhan sangat mengasihi kita. Sampai dia mati di atas Kalvari. Di atas Kalvari dia katakan, finish, semua udah selesai Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak dia selesaikan di atas Kalvari. Penyertaannya sempurna atas hidup kita. Kasihnya begitu besar atas hidup kita. Kita begitu berharga bagi dia. Hari ini masing-masing datang kita ke hadirat Tuhan. Datang dengan jujur, dengan terbuka. Apa yang sudah hilang di dalam hidup kita? Apa yang menekan hidup kita hari-hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan, kita terbuka, kita jujur di hadapannya. Daud pernah mengalami itu dan Alkitab katakan apa yang pernah hilang dari hidup Daud, semuanya dikembalikan oleh Allah. Karena Daud melakukan hal yang tepat. Dia datang kepada Allah. Dia berikan waktu kepada Allah. Dia mengizinkan Allah bicara atas hidupnya. Hal yang sama, mari kita datang kepada dia. Mari kita terbuka di hadapannya, kita bawa seluruh kehidupan kita di hadapannya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah. Mari masing-masing datang kepada Allah, angkat pujian ini kepadanya. Selalu bersama, Rasakan keindahan arti